Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak pada pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021. Anak-anak, marilah kita sama-sama senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, ya, senantiasa berdoa dan bersyukur, ya, semoga pandemi saat ini, ya, segera berakhir sehingga kita bisa secara normal melaksanakan aktivitas seperti dulu-dulu lagi. Dan kalian pun juga tentunya sudah merindukan, ya, suasana belajar secara tatap muka langsung, ya. Makanya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, ya, dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Al-Fatihah. Anak-anak, masih ingat ya? Terima kasih. Masih ingat ya anak-anak visi dari SMK Wadase? Apa anak-anak? Ya, unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Oke. Baiklah anak-anak, materi pada pagi hari ini adalah 3.11 ya, yaitu yang bertemakan dengan materi administrasi kepegawaian ya. Nah, kenapa Bu administrasi kepegawaian itu harus kita pelajari? Sedangkan kita masih sekolah, kita kan belum jadi pegawai. Mungkin kalian bertanya-tanya seperti itu anak-anak ya. Ya, begini anak-anak, karena kalian bersekolah di jurusan OTKP ya, OTKP, otomatisasi dan tata kelola kepegawaian, maka diberikan ilmu yang berhubungan dengan jurusan kalian. Ya, karena itu nantinya kalau kalian bekerja, kalian sudah tidak canggung lagi. Seperti apa sih pekerjaan kita itu? Apa aja sih administrasi itu? Dan apa saja yang berkaitan dengan administrasi? Nah, ini anak-anak ya. Kita lihat bersama-sama. Untuk administrasi kepegawaian itu menyangkut prinsip-prinsip penyusunan formasi. Ya, formasi itu apa? Katakanlah barisan atau kalian mungkin bahasa umumnya itu lowongan pekerjaan ya. Terus bagaimana sistem penyusunan formasinya itu? Bagaimana penyusunan lowongan pekerjaan itu yang dibutuhkan? Ya, kemudian faktor-faktor apa atau hal apa saja yang menyebabkan adanya penyusunan formasi ini. Kemudian analisa kebutuhan pegawai. Nah, ini dianalisis, dilihat kira-kira bagian apa yang membutuhkan formasi pegawai lagi. Kemudian pengadaan pegawai, bagaimana caranya mengadakan formasi atau mengadakan perekrutmen ya pegawai itu. Nah, ini sekedar relaksasi aja, kalian jangan tegang, nanti ke sekolah, ruangan kelas kalian seperti ini, insya Allah ya, amin. Ini yang tahun kemarin anak-anak ya, di Gedung Barat. Nah, kemudian kita lihat prinsip-prinsip penyusunan formasi. Ya, apa saja Bu prinsip-prinsip penyusunan formasi? Nah, dalam penyusunan formasi ini hendaknya diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, yaitu jabatan jumlah pegawainya harus sesuai dengan beban kerjanya. Jadi, jabatannya katakanlah mungkin sebagai kepala bidang, ya, bidang apa? Pembangunan. Nah, terus beban kerjanya apa saja? Ya, yang dibangun daerah mana aja, kota mana aja, ya, wilayah apa saja. Nah, ini harus dipertimbangkan, apakah daerah provinsi ataukah kota, ya, dan lain-lain. Kemudian, setiap perpindahan dalam posisi jabatan yang baik, karena adanya mutasi, mutasi itu artinya perpindahan anak-anak, atau promosi. Promosi ini pengangkatan ya jabatan seseorang dari jenjang yang biasa menjadi jenjang yang lebih bagus lagi atau lebih tinggi ya. Ya, ini dilakukan apabila tersedia posisi jabatan yang lowong. Nah, ini kaitannya dengan pengadaan pegawai ya. Jadi kalau ada formasi yang lowong, maka ini harus dipertimbangkan. Kira-kira dibutuhkan berapa tenaga kerja ya, personilnya atau SDM-nya. Kemudian selama beban kerja organisasi tidak berubah, komposisi jumlah pegawai juga tidak berubah ya. Artinya beban kerja organisasi itu tidak berubah ya. Artinya tidak bertambah banyak atau tambah turun ya. Dan juga jumlah pegawainya pun juga tidak berubah, tidak mempengaruhi. Itu anak-anak ya. Ya, selanjutnya, nah ini relax lagi. Nah, seperti ini. Jadi, nanti
kalian juga akan diajarkan bagaimana bersosialisasi menjadi seorang calon pegawai gitu ya. Nah, ini contoh aja anak-anak ya, biar kalian tidak bosan. Nah, selanjutnya sistem penyusunan formasi. Bagaimana sistem penyusunan formasi pegawai itu, Bu? Nah, ini dapat digunakan ya, sistem sama dan sistem ruang lingkup. Ya. Sistem sama artinya merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama. Artinya tidak berubah dalam satu organisasi atau instansi. Misalnya yang keluar 3, makanya dia panggil juga yang dibutuhkan juga 3 ya. Tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. Sedangkan kalau sistem ruang lingkup merupakan suatu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis pekerjaannya ya, kemudian sifat pekerjaannya, beban kerjanya ya yang dibebankan kepada suatu organisasi. Ya, misalnya saat ini anak-anak pandemi, ini semua kena dampaknya anak-anak ya, ya dalam suatu organisasi. Kira-kira yang berpengaruh dengan beban kerja itu apa? SDM. Nah, ini semua. Ya, berarti yang bertanggung jawab siapa? Ya SDM atau personal ya, berkaitan dengan pegawainya. Ya, bagaimana dengan keadaan pandemi saat ini? Otomatis banyak ada kantor yang kehilangan pegawai atau karyawan. Ya, ini nanti juga mempengaruhi penyusunan formasi di kantor tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor penyusunan formasi. Ya, faktor apa saja yang mempengaruhi formasi ini, Bu, untuk menyusun formasi ini? Ya, di sini tadi sudah saya sebutkan ya, jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya apakah lapangan? Seperti saat ini yang banyak dibutuhkan tenaga siapa? Medis. Ya, kemudian lagi yang di tempat pemakaman umum itu membutuhkan siapa? Ya, tenaga atau sukarelawan yang mau untuk menggali makam ya, karena sekarang kita lihat banyak anak-anak ya eh orang yang berpulang ke hadirat Allah ya, dipanggil lebih dulu karena adanya wabah yang mendunia ini. Ya, masuk syahid kan Bu? Iya. Ya, kemudian sifat pekerjaan, apakah berisiko? Ya berisiko ya, karena saat ini kan banyak virus, makanya harus menggunakan APD, menggunakan masker, sarung tangan, dan sebagainya ya. Kemudian perkiraan beban kerja dan kemampuan pegawai negeri sipil. Bu, ini kok dibahas pegawai negeri sipil? Iya, karena nantinya siapa tahu insya Allah rezeki kalian, ya, kalian bisa menjadi seorang PNS atau sebelum menjadi CPNS ya, calon pegawai negeri sipil. Kemudian prinsip pelaksanaan tugasnya. Bagaimana pelaksanaan tugasnya itu? Apakah melalui risiko termasuk ini tadi ya, beban kerja, kemudian sifatnya ya. Kemudian jumlah dan jenjang pangkat dan jabatan yang tersedia. Nah, nanti jadi pakai apa, Bu? Kalau relawan itu apa bisa diangkat bisa. Masuk golongan berapa, Bu? Ada golongan 1, 2, 3, 4 ya anak-anak ke PNS itu ya. Kalau swasta tidak ya. Kemudian peralatan yang tersedia. Lalu menjadi pegawai itu nanti apa saja yang disediakan, Bu, alatnya? Ya tergantung di bagian apa, di instansi apa ya. Itu anak-anak. Kemudian kemampuan keuangan negara. Ini disesuaikan anak-anak ya. Ya saat ini masih 2 tahun ini ya belum bisa menerima PNS karena suasananya masih seperti saat ini anak-anak ya, juga berisiko tinggi ya kalau mengumpulkan banyak orang ya. Nih contohnya anak-anak ya, jadi seperti ini juga hanya untuk relaksasi supaya kalian datang supaya fresh ya. Ini untuk meningkatkan imun tubuh kita ya, bahwa nanti kalian juga akan bisa seperti ini ya di kelas 12. Kemudian analisa kebutuhan pegawai. Ya, analisis berarti ya dilihat, menganalisa apa saja Bu kebutuhan pegawai itu. Nah, ini adalah proses yang dilakukan secara ya, logis ya, teratur dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan. Nah, ini ya. Nah, analisis kebutuhan pegawai ini dilakukan agar pegawai memiliki pekerjaan yang jelas sehingga pegawai secara nyata terlihat sumbangan tenaganya terhadap pencapaian misi organisasi atau program yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ya, tentu saja berdasarkan ini anak-anak ya. Misalnya saya ini rumah sakit butuh tenaga kerja. Ya, yang dibutuhkan di bagian apa? Jenis pekerjaan apa? Ya, pelaksanaan kerjanya bagaimana? Sifatnya gimana ya? Misalnya
untuk memandikan jenazah, katakanlah jenazah COVID itu bagaimana ya, itu ada prosedurnya anak-anak ya. Kemudian analisis beban kerjanya, apakah dalam satu hari harus mengurusi berapa pasien, berapa jenazah, dan sebagainya ya. Nah, kemudian peralatan yang tersedia apa saja? Banyak saat ini anak-anak ya, termasuk apa? Sarung tangan, masker, belum kacamata, kemudian face shield ya, kemudian APD-nya ya, istilahnya pakaian itu ya, hazmat ya, itu yang putih-putih itu ya, kemudian sepatunya, dan masih banyak lagi lah ini yang dibutuhkan. Nah, berarti dianalisa apakah masih membutuhkan pegawai ya. Saat ini memang tenaga medis banyak yang apa dibutuhkan ya, karena apa itu tadi, karena pasien yang sangat banyak dengan dampak pandemi saat ini. Nah, kemudian pengadaan pegawainya bagaimana, Bu? Nah, kalau PNS ini adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Nah, ini anak-anak ya. Nah, formasi yang lowong itu ya dalam suatu organisasi negara pada umumnya disebabkan oleh adanya PNS yang berhenti ya, resign ya, karena sakit, karena memang sudah usia ya, kemudian juga bisa karena meninggal dunia. Saat seperti ini anak-anak ya banyak sekali ya. Kemudian mutasi jabatan, berpindah ya, berpindah jabatan dari satu kota ke kota lainnya, dari bagian ini ke bagian lainnya ya. Kemudian adanya pengembangan organisasi, artinya expose, istilahnya pengembangan ya anak-anak ya. Eee, jadi lebih besar lagi, jadi ada kantor cabang, ada provinsi, ya, ada kota. Nah, ini ya, makanya nanti akan ada perencanaan dulu, kira-kira siapa saja yang, bisa mengikuti, kemudian tenaganya atau lulusan dari mana saja, ya, usianya berapa, dan lain-lain. Kemudian pengumumannya dibuat secara bagaimana, proses pelamarannya bagaimana, penyaringannya bagaimana, kemudian pengangkatannya, kemudian menjadi CPNS-nya dulu sampai diangkat menjadi PNS. Itu anak-anak kalau namanya prosedur untuk administrasi negara, ya. Nah, anak-anak, saya rasa materi pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan kita melanjutkan materi berikutnya. Tetap semangat ya anak-anakku, tetap jaga kesehatan, dan selalu berdoa serta bersyukur. Patuhi protokol kesehatan. Ya anak-anak ya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.